Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Farodisa sebagai moderator dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Uswatun, Andini, Syaiful Haris, dan Rofiatul Adawiyah akan mempresentasikan materi pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih yang membahas mengenai Syar'u man qablana dan Qaulu as-Sahabi. Materi yang pertama yaitu Syar'u man qablana. Secara bahasa, Syar'u man qablana itu terdiri dari beberapa kata. Yang pertama, Syar'u sebagai syariat atau hukum yang berlaku, man, orang, manusia atau umat, qablana sebelum kita. Sedangkan secara istilah, Syar'u man qablana adalah hukum syariat sebelum umat Islam. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa syariat yang diberikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku bagi umat Islam. Selanjutnya adalah macam-macam syar'u man qablana. Adapun syar'u man qablana yaitu syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan masih berlaku. Yang kedua, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis yang dinyatakan sudah tidak berlaku. Yang ketiga, syar'u man qablana yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir adalah syar'u man qablana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak. Berikut adalah beberapa contoh syar'u man qablana. Yang pertama, diharamkannya semua binatang yang berkuku. Yang kedua, disunnahkan hidup membujang. Yang ketiga, diwajibkan hukum qisas. Yang terakhir adalah diharamkannya membalas perbuatan buruk. Selanjutnya yaitu tentang kehujahan syar'u man qablana. Kelompok ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum syariah umat sebelum kita yang berhubungan dengan hukum-hukum menjadi hukum syarah bagi kita juga dan wajib mengikutinya. Sebagian kelompok Syafi'iyah berpendapat tentang syar'u man qablana tentang hukum yang tidak dapat dijadikan syariah kepada kita dan tidak pula dijadikan hujjah dan tidak wajib mengamalkannya. Syar'u man qablana hakikatnya merupakan dalil tersendiri yang perolaannya harus dilihat lebih jauh melalui Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh langsung mengambilnya walaupun banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama usul. Selanjutnya yaitu definisi Qaulu al-Sahabi. Sahabi adalah orang yang pernah bertemu meskipun hanya sekali dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Dalam pengertian lain menyebutkan sahabi adalah orang yang banyak bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Para ahli hadis menjadikan sahabi sebagai perawi hadis, sementara para ahli usul fikih menjadikan sahabi sebagai pelaku ijtihad atau mujtahid, orang yang memiliki kompetensi di bidang fikih. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu macam-macam qaul sahabi. Qaul sahabi itu ada 4. Yang pertama, qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Yang kedua, qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Yang ketiga, qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Yang keempat, qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Berikutnya contoh-contoh dari qaul al-sahabi. Adapun beberapa contoh, yang pertama, talak 3 yang diucapkan secara sekaligus. Yang kedua, azan sholat Jumat 2 kali. Yang ketiga, persamaan antara kijang dan kambing. Selanjutnya, kehujahan Qaulu al-Sahabi. Imam Malik, Abu Bakar al-Razi, Abu Sa'id, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa qaul sahabi dapat dijadikan hujah oleh generasi penerusnya. Dasarnya ada dalam surat Al-Imran ayat 110. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah artinya, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, lalu masa kedua dan kemudian masa ketiga.
Masa yang dijadikan rujukan adalah masa di mana sahabat Rasul masih berada pada zaman Rasulullah, lalu para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Sebagian ulama tidak sepakat qaul sahabi dijadikan sebuah hujjah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.